Akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Investasi asing dan entitas anak yang tidak dikonsolidasikan. Dalam beberapa kasus operasi, entitas anak di luar negeri tidak dikonsolidasikan karena beberapa kriteria yang diterapkan entitas anak di luar negeri. Seperti pada kondisi berikut ini. 1. Pembatasan valuta asing di luar negeri. 2. Pembatasan transfer properti di negara asing. 3. Ketidakpastian lain yang diterapkan oleh pemerintah. Entitas anak di luar negeri yang tidak dikonsolidasikan dilaporkan sebagai investasi dalam laporan posisi keuangan entitas induk Indonesia. Perusahaan investor Indonesia harus menggunakan metode ekuitas dan laporan keuangan investi diukur kembali atau dijabarkan, bergantung pada penentuan mata uang fungsional yang digunakan. Likuidasi investasi asing. Akun penyesuaian penjabaran terkait langsung dengan investasi perusahaan pada entitas asing. Jika investor menjual sebagian besar dari sahamnya, PSAK 10 mengharuskan porsi prorata dari akun akumulasi penyesuaian penjabaran yang dialokasikan ke investasi dimasukkan dalam perhitungan keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi. Lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. PSAK 55 memperbolehkan lindung nilai investasi neto pada entitas anak di luar negeri. PT Induk dapat memutuskan untuk melakukan lindung nilai semua atau beberapa investasi dengan cara menerima liabilitas dalam bentuk mata uang asing. PT Induk dapat melakukan lindung nilai investasi aset neto dengan melakukan forward exchange contract untuk menjual mata uang asing. PSAK 55 menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai atas investasi neto dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian penjabaran. Namun, jumlah saling hapus untuk laba rugi komprehensif dibatasi sebesar penyesuaian penjabaran untuk investasi neto. Sebagai contoh, pada 1 Januari 2001, PT Induk memutuskan untuk melakukan lindung nilai bagian investasinya pada German Company.
dengan lindung nilai atas investasi neto, PT Induk melaporkan saldo kredit lebih rendah atas pengaruh lindung nilai sebagai penyesuaian penjabaran kumulatif. Pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kegiatan usaha luar negeri dan entitas. Dalam proses konsolidasian, ada beberapa akun yang memerlukan proses eliminasi, di antaranya 1. Eliminasi laba rugi dari entitas anak. 2. Eliminasi saldo investasi awal periode. 3. Alokasi diferensial ke paten. 4. Amortisasi paten. Pembuktian keuntungan selisih kurs pengukuran kembali. Kenaikan atau penurunan aset moneter neto hasil dari pengukuran kembali akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs pada periode berjalan. Laporan arus kas. Akun-akun yang dilaporkan dalam arus kas harus disajikan kembali dalam rupiah menggunakan kurs yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Penilaian persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto dalam pengukuran kembali. Penerapan aturan antara biaya terendah dengan realisasi neto untuk persediaan memerlukan perlakuan khusus ketika mata uang pencatatan bukan merupakan mata uang fungsional. Istilah nilai realisasi neto mengacu pada jumlah neto yang perusahaan berharap untuk mewujudkan dari penjualan persediaan. Transaksi antar perusahaan. Perusahaan Indonesia terlebih dahulu akan menilai kembali utang piutang antar perusahaan yang didenominasi dalam mata uang asing menjadi nilai setara rupiah pada tanggal laporan keuangan. Pajak penghasilan. Alokasi pajak antara periode diwajibkan setiap kali ada perbedaan temporer dalam pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan pajak. Keuntungan dan kerugian selisih kurs mengharuskan adanya pajak tangguhan jika dimasukkan dalam laporan laba rugi tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak dalam periode yang sama. Soal dan pembahasan. L1212 ayat jurnal metode ekuitas untuk entitas anak di luar negeri. Temas Company berlokasi di London, Inggris. Mata uang lokal adalah pound sterling Inggris.
pada tanggal 1 Januari 2000X8, PT Dekor membeli 80% kepemilikan di Temes seharga 4 miliar rupiah, yang mengakibatkan selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku sebesar 480 juta rupiah karena merek dagangnya mempunyai sisa umur manfaat 10 tahun. PT Dekor menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Dekor pada tanggal 31 Desember 2000X8 telah dijabarkan ke dalam rupiah yang memerlukan penyesuaian penjabaran debit sebesar 64 juta rupiah. Laba neto Temes dijabarkan ke dalam rupiah sebesar 600 juta rupiah. Temes mengumumkan dan membayar dividen sebesar 15.000 pound sterling pada tanggal 1 Mei 2000X8. Kurs yang relevan adalah sebagai berikut. 1 Januari 2000X8 16.000 rupiah. Rata-rata tahun 2000X8 16.300 rupiah. 1 Mei 2000X8 16.400 rupiah. 31 Desember 2000X8 16.500 rupiah. Diminta 1. Catatlah dividen yang diterima oleh PT Dekor dari Temes Company. 2. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat bagian ekuitas PT Dekor atas laba neto Temes dan bagian entitas induk atas penyesuaian penjabaran tersebut. 3. Tampilkan perhitungan diferensial yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2000X8 dan penyesuaian penjabaran dari diferensial tersebut. 4. Catatlah amortisasi merek dagang pada pembukuan PT Dekor. 5. Hitunglah jumlah penyesuaian penjabaran yang dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif sebagai bagian penghasilan komprehensif lain.